biasa dipanggil Zia. Saya selaku moderator dari kelompok 3 yang akan membahas tentang menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan kesehatan yang terkait problematika politik kesehatan, sisi demokrasi money politics, lebih tepatnya di HIV atau AIDS. Jadi saya bersama anggota kelompok saya nanti masing-masing mengenalkan dirinya. Saya mau point out dari kebijakan yang kita ambil, yaitu dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang penanggulangan HIV atau AIDS pasal 3B yang berbunyi menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada populasi berisiko HIV atau AIDS. Yang kedua, adanya di Perda yang sama pasal 3D dengan bunyi meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Jadi ini perda atau kebijakan yang kita ambil untuk dievaluasi kelebihan dan kekurangannya. Sebelumnya kita masuk ke apa itu kebijakan kesehatan. Baik, terima kasih Gia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Gilang Nur Rakias. Tentang apa itu kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan sendiri adalah tujuan, sasaran sebagai instrumen, proses, dan gaya dari suatu keputusan oleh pengambil keputusan, termasuk implementasi serta penilaian. Dapat juga dikatakan bahwa kebijakan kesehatan adalah bagian dari institusi kekuatan dari aspek politik yang mempengaruhi masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan dunia. Kebijakan kesehatan adalah suatu hal yang peduli terhadap pengguna pelayanan kesehatan termasuk manajer dan pekerja kesehatan. Untuk menyediakan pola pencegahan pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan serta pengobatan penyakit dan perlindungan terhadap pemerintah. Kelebihan peraturan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang penanggulangan HIV atau AIDS pasal 3B yang berbunyi menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada populasi berisiko. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pengetahuan memberikan informasi yang benar tentang HIV sangat penting untuk menyebarkan kesadaran mengenai risiko dan pencegahan HIV. Jadi, masyarakat itu menjadi lebih tahu tentang bagaimana HIV ditularkan yang membantu mengurangi penularan melalui praktik berisiko. Lalu yang kedua, deteksi dini HIV sejak dini merupakan langkah penting untuk mengurangi penularan dan meningkatkan keberhasilan pengobatan HIV. Jadi semakin cepat HIV terdeteksi, maka makin cepat pula penanganan yang dapat dilakukan sehingga infeksi bisa dikendalikan dan tidak berkembang menjadi AIDS. Di sini saya akan melanjutkan kelebihan kebijakan di pasal 3D, yaitu yang berbunyi meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Yang pertama, dukungan sosial ODHA yang terlibat dalam upaya penanggulangan ini dapat merasa lebih didukung serta dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan mental. Yang kedua, pengembangan kebijakan yang inklusif dapat memahami kebutuhan yang diperlukan bagi ODHA yang lebih responsif sesuai dan berkelanjutan. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatimah Zahra. Saya akan menjelaskan kekurangan kebijakan pada Peraturan Nomor 12 pada tahun 2018 tentang pasal 3B. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 tahun 2018 tentang penanggulangan HIV atau AIDS pada 3B yang menjelaskan tentang menyebarluaskan informasi pada seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada populasi berisiko. Yang pertama ada keterbatasan akses. Tidak semua orang mungkin memiliki akses yang sama terhadap informasi yang akurat, terutama di daerah-daerah terpencil atau juga daerah yang kurang berkembang. Yang kedua ada risiko privasi. Penyebarluasan informasi bisa menimbulkan kekhawatiran tentang privasi individu, terutama jika ada data sensitif yang tersebarluaskan tanpa adanya izin yang jelas dari individu tersendiri. Nur Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan tentang kekurangan kebijakan kesehatan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018
tentang penanggulangan HIV/AIDS pasal 3D, yaitu meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Pertama, ada stigma dan diskriminasi. Walau salah satu tujuannya mengurangi stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap ODHA, tentang ini masih dapat menghambat karena adanya dominasi ketimpangan gender oleh masyarakat. Kedua, resistensi terhadap perubahan beberapa kelompok atau individu mungkin enggan berubah dan menerima peran serta ODHA. Sendiri, nama saya Nadia Ulia Asti. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan problematika politik kesehatan dari sisi demokrasi. Jadi dalam sistem demokrasi, kebijakan kesehatan seharusnya mencerminkan kebutuhan masyarakat termasuk dalam penanganan AIDS atau HIV. Demokrasi yang kuat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengambil keputusan yang pada akhirnya dapat memperbaiki respon terhadap HIV atau AIDS. Nah, dan dengan adanya sistem transparansi dalam mengambil keputusan dapat meminimalisir terjadinya money politik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Jamati Sofia. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan problematika politik kesehatan dari sisi demokrasi, dalam hal ini yaitu money politics. Money politics sendiri atau politik uang dapat berdampak negatif pada kebijakan kesehatan, termasuk dalam penanganan kesehatan HIV atau AIDS. Karena praktek politik uang ini dapat mengalihkan anggaran dana yang seharusnya digunakan untuk program kesehatan, malah dialihfungsikan ke kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat mengakibatkan kurangnya dana dalam melakukan pengobatan atau penanganan HIV/AIDS, serta ditakutkan adanya korupsi dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan. Jadi saya menambahkan tentang money politics. Di sini ada salah satu contoh kasus money politics tentang pengadaan obat ARV. Jadi pada tahun 2019 itu ada pengadaan obat ARV, tetapi tidak ada kesepakatan harga antara pemerintah dan perusahaan farmasi seperti PT Kimia Farma dan Indofarma. Jadi hal ini tuh mengganggu terapi pengobatan orang-orang yang mengidap HIV atau AIDS. Jadi itu salah satu korupsinya karena tidak adanya kesepakatan antara pemerintah dan juga PT Kimia Farma. Oke, langsung ke kesimpulan, yaitu jadi tadi peraturan daerah nomor 12 tahun 2018 tentang penanggulangan HIV atau AIDS pada pasal 3B dan 3D itu telah menawarkan manfaat atau kelebihan seperti peningkatan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat. Lalu ada deteksi dini, dukungan sosial, serta kebijakan inklusif. Namun kebijakan ini pun juga ada kekurangan yang tadi sudah dibahas seperti keterbatasan akses informasi pada daerah terpencil, risiko privasi yang disebarluaskan tanpa izin, lalu ada stigma dan diskriminasi yang masih sangat susah dihapuskan, dan juga resistensi terhadap perubahan. Saya Devi Safitri dengan NIM 24111191. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah pengaruh manipolit dalam pengadaan alat kesehatan termasuk dalam penanganan HIV atau AIDS? Clear ya? Bisa dipahami pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Dan biasa dipanggil Dava. Saya ingin menanyakan terkait tadi kekurangan dari kebijakan tersebut, bahwasanya ada kekurangan di mana wilayah terpencil itu susah mendapatkan akses informasi. Saya pengen tanya, bagaimana pendapat kalian memberikan saran kepada pemerintah supaya masalah ini tuh bisa cepat teratasi, karena yang mana kita tahu wilayah terpencil di Indonesia itu masih banyak banget masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan informasi-informasi serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Jadi saya minta saran kalian kepada pemerintah bagaimana intervensi kalian selaku mahasiswa terhadap kebijakan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Devi dan juga Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 DKK. Di sini kita akan membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di pertemuan sebelumnya. Oke, mari langsung kita lanjutkan. Jadi saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Devi, yaitu bagaimana cara mencegah pengaruh manipolitis dalam pengadaan alat kesehatan khususnya terkait penanganan HIV. Jadi untuk mencegah pengaruh manipolitis dalam
pengadaan alat kesehatan, khususnya dalam penanganan HIV, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama itu adalah transparansi proses pengadaan. Semua proses pengadaan alat kesehatan harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik. Hal ini dapat mengurangi terjadinya money politics karena tidak adanya proses yang disembunyikan saat proses tersebut. Saya akan membacakan solusi kedua, yaitu pengawasan dan akuntabilitas. Adanya pengawasan dan akuntabilitas sangat penting saat dilakukan saat proses pengadaan alat kesehatan, karena untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan integritas dalam prosesnya. Kebijakan anti korupsi. Implementasikan kebijakan anti korupsi yang ketat dan pastikan adanya pengawasan bagi pihak terkait mengenai etika dan larangan praktik money politics. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita lanjutkan ke pembahasan pertanyaan yang kedua. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Dava. Yang kedua yaitu kekurangan kebijakan HIV atau AIDS di mana wilayah terpencil susah mendapatkan akses. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana kalian memberikan saran kepada pemerintah untuk memberikan solusi terhadap kebijakan tersebut. Jadi untuk saran dari kami yaitu dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal, yaitu ajak serta pemangku kepentingan lokal seperti tokoh masyarakat, organisasi non pemerintah, dan tenaga kesehatan lokal. Nah, mereka bisa memberikan wawasan berharga mengenai tantangan dan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Selanjutnya, solusi yang kedua yaitu menawarkan solusi yang berkelanjutan seperti penguatan infrastruktur. Usulkan pembangunan atau peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Ini termasuk penyediaan alat medis, obat-obatan, dan pelatihan tenaga medis. Solusi yang ketiga, penyuluhan dan pendidikan. Laksanakan program pendidikan dan penyuluhan tentang HIV/AIDS untuk meningkatkan kesadaran dan mengetahui masyarakat mengenai pencegahan dan pengobatan HIV. Sekian jawaban dari kelompok 3 atas pertanyaan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.